2020 baru survei penilaian integritas masuk menjadi program prioritas nasional. Dilakukan dengan mendatangi responden. Jadi responden dalam survei penilaian integritas cukup besar oleh Bappenas. Jadi hanya saja pada tahun 2020 kami tidak gunakan secara maksimal karena waktu penilaian integritas. Jadi survei penilaian integritas Bapak Ibu sebenarnya sudah dilakukan oleh KPK sejak tahun 2014, bahkan jauh sebelumnya 2027. Kami melakukan survei, namun waktu itu secara gradual atau tidak diikuti secara masif oleh kementerian dan lembaga perencanaan dan penganggaran. Kemudian rekan-rekan akademisi, rekan-rekan terlebih dahulu, izin kami bantu hitung 3, 2, 1. Sekali lagi dengan salam komando. Karena masih bulan Agustus, kemerdekaan Republik pengadaan barang dan jasa di KLPD. Kemudian jenis responden yang ketiga adalah responden expert. Karena kalau dia baru 6 bulan atau 3 bulan, dia belum memahami secara utuh tupoksi di OPD tersebut. Hasil indeks Provinsi Sultra ini kisaran 60-an. Jadi kita membuat 4 klaster Bapak Ibu. Jadi ada klaster sangat rentan, kemudian rentan, kemudian yang ketiga waspada, dan yang keempat adalah terjaga. Nanti nilainya akan disampaikan oleh Mas Aryo lebih detail. Dan tahu siapa menjawab apa, karena kami hanya mengolah secara agregat. Jadi hanya kami yang tahu jawaban masing-masing orang. Tapi manakala Pak Sekda tanya, Bu, yang jawab ini, yang jawab A ini siapa? Kita tidak akan berikan. Dan itu terjadi di KPK. Contohnya Bapak Ibu, di KPK tahun 2021 proses pengadaan barang dan jasa menurut pegawai KPK belum berjalan maksimal. Survei penilaian integritas ini saja. Dan Bapak Ibu tolong sampaikan kepada seluruh staf, bahkan mungkin di upacara-upacara yang diikuti oleh banyak pegawai, disampaikan. Bagi pegawai yang menerima WhatsApp, jadi karena mulai 2021 surveinya dilakukan secara online, maka akan dikirimkan WhatsApp-nya centang hijau atau centang biru dan berbayar Bapak Ibu. Kalau saya tanya dalam 3 atau maksimum sampai dengan ini hari Senin ya, sampai dengan hari Jumat Bapak Ibu bisa? Oke. Pak Sekda, Pak Inspektur, jadi Bapak Ibu Kepala OPD bersedia memberikan datanya, dan nanti Bapak Ibu pada saat ada upacara-upacara tolong disampaikan kepada staf Bapak Ibu bahwa kalau menerima WhatsApp blast, tolong langsung direspon. Dan jangan khawatir. Cukup seperti itu saja pengarahannya, jangan melakukan pengarahan. Contohnya gini, ada beberapa daerah 22 berada dalam kuadran rentan. Jadi Bapak Ibu, survei penilaian integritas adalah survei yang bertujuan untuk memetakan potensi resiko korupsi yang ada di masing-masing kementerian lembaga. Jadi kalau kita misalnya Bapak Ibu yang rajin kontrol kesehatan misalnya, kita biasanya setiap tahun akan melakukan medical check up. Nah, hasil medical check up kita ketahui misalnya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, atau denyut jantung misalnya iramanya tidak, atau ada kelainan-kelainan di jantung. Itu yang menjadikan modal kita untuk menindaklanjuti hasil NC. Begitu juga dengan SPI Bapak Ibu. SPI bagi kementerian lembaga atau pemerintah daerah itu sendiri adalah potret diri kita.
Dengan mempunyai potret tersebut, kita mengetahui celah-celah mana sih di sini yang masih perlu diperbaiki. Rakor ya, tentu akan rakor mingguan itu selalu memantau harga-harga di lapangan, komoditas lapangan, sehingga itu nanti segera langsung di atensi jika ada kenaikan harga begitu. Tentu intervensi yang paling cepat kita lakukan adalah dengan melibatkan Bulog. Ya, jadi karena ini kan KPK untuk penilaian integritas ini dilakukan melalui metode survei. Ya. Nah, metode survei itu kalau kita tidak bertatap muka secara langsung, tentu kan pasti ada masalah-masalah dari beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Meskipun tadi disampaikan oleh Menteri bahwa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam survei itu setiap tahun itu diupdate dan bahkan menggunakan pakar-pakar komunikasi ya melihat apakah dasar pertanyaan itu tidak sulit untuk dijawab atau tidak melakukan penafsiran jangka ya karena pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pengambilan data pegawaian khususnya atau data-data pelayanan publik itu memang harus bahasanya harus sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu ya sementara diakui ya bahwa masih ada masalah dalam melakukan menjawab hasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam survei. Oleh karena itu mereka datang, tim survei datang, tapi tadi alhamdulillah belum dimulai kegiatan itu sudah dilaporkan oleh BKD, itu data sudah masuk. Dan ini sekarang akan dilanjutkan dengan bagaimana memberikan pemahaman yang lebih kepada para OPD ini, utamanya para tenaga teknis itu, agar nantinya jika ada survei ada blast yang masuk dari permintaan pengambilan data itu melalui survei itu segera dijawab. Dan tadi mereka sudah berkomitmen bahwa ke depan jika ada permintaan data itu secepatnya mereka akan berikan. Tadi Anda dengar sendiri komitmen mereka itu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.